Tapi yang nggak yang cinta-cintaan lah, karena aku udah terlalu muak sama yang cerita cinta-cintaan yang pembantunya dapat bosnya gitu. Ini mungkin banyak orang yang nggak tahu dan salah paham. Hari dan Yanto itu bukan channel PU Haryanto. Hari dan Yanto. Orang gila. Aprilia Delestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat di sini. Kali ini Trans ID mau ngobrol bareng with Mas Rian Mahendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam-malam main ke rumah. Suaraku agak serak loh. Satu. Kenapa? Maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Kemarin acara 2 hari kan. Oh iya. Iya, adik kan. Happy wedding. Bukan aku yang itu. Enggak, maksudnya adiknya Mas. Kamu nggak doain aku nikah lagi kan? Enggak, jangan, kasihan, jangan. Ini mohon maaf ya, orang gede kan kalau duduk susah, jadi kakiku separuh di atas. Enggak apa-apa kan rumah sendiri. Ini kalau kita ngobrol santai kan? Iya, ngobrol Nggak ada santai. serius-serius kan? Enggak ada. Yang serius biar dia sama saya. Oh, Mas batalin aja dia udah nunggunya. Lagi sibuk apa Mas sekarang? Kerjaan apa pribadi nih? Dua-duanya kalau boleh ditanyain juga enggak apa-apa Mas. Kalau pribadi kemarin sibuk persiapan pernikahan adik, kan udah selesai kemarin 2 hari, alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Kalau kerjaan lagi asik sama jalur baru, mainan baru. Ada Pantura itu, Pekalongan, Tegal, Pemalang, sama Malang, Jakarta. sukses ya Mas buat jalur barunya. Amin. Fans-fansnya menunggu. Hahaha. Sudah, telat kalian. Oh, sudah. Udah buka seminggu. Ya maaf, kan Salma nggak terlalu. Salma kan baru ya Mas tipis. Jadi kalau misalnya ini nanti ngobrolin. Pengorbananmu buat aku kurang. Cuman di Kudus doang, rumahnya Kudus, syutingnya di Kudus. Sekali-sekali kalau aku ke Malang disamperin, jadi kan kelihatan tuh pengorbanan. Iya, oke. Doain sama bisa nyusul Mas Rian ke Malang. Amin. Amin ya Allah. Makanya subscribe, like, komen biar bisa nyusulin Mas Rian ke Malang. Apa hubungannya? Ya kan? Gimana? Iya kan Mas Rian sibuk. Mas Rian kalau apa tuh namanya sibuk kan berarti Mas Rian jarang di me time atau Me time sama tuh apa? keluarga. Me time tuh buat diri sendiri. Misal nih Mas Rian tuh kalau sama ya konsepnya sama, me time itu lebih yang kayak waktu untuk diri kita sendiri gitu loh Mas. Kamu sering ada me time? Sering? Karena kamu pengangguran mungkin. Iya. Pengangguran. Pengacara. Pengangguran banyak acara. Gitu. Kalau di posisiku nggak kenal me time lah. Jadi 24 jam, 7 hari, seminggu itu harus siap kerja kapan juga. Jadi waktu istirahat aja HP tetap nyala. Jadi ya kapan dibutuhkan kita siap. Karena Tapi- bis kan rotasinya operasionalnya setiap hari, setiap saat. Iya sih, tapi kalau keluarga kan tetap ada ya Mas kalau waktu buat keluarga gitu. Ada tapi sisa dari bekerja. Jadi gini, dulu tuh waktu pacaran sama istri sebelum nikah itu Iya. aku udah bilang sama dia, jadi, hidupku tuh satu buat Allah, Iya. kedua buat orang tua, ketiga buat perusahaan. Jadi sisanya baru buat keluarga, rekan-rekan segala macam lah. Ntar paling terakhir sendiri baru buat diri. Kalau ada tersisa, makanya me time itu nggak pernah ada karena nggak pernah ada yang sisa gitu. Sedih ya? Iya, iya ada sedih ada senangnya sih Mas. Bersyukurnya banyak rezeki gitu. Bersyukurnya Ya, bersyukur bisa semua nyariin sih. orang rezeki. Iya, amin. Semoga Mas Ram bisa terus nyariin orang rezeki. Amin. Terus nanti ada waktu buat dirinya sendiri gitu. Ya. Aku sih benernya titik kebahagiaanku tuh di saat melihat orang lain bahagia sih. Alhamdulillah. Jadi kalau orang-orang yang tak pikirin, terus mereka yang kerja sama aku, yang ada di ruang lingkupku, mereka bahagia, seneng, kecukupan, itu udah titik bahagia. Jadi me time itu saat aku menikmati kebahagiaan ketika melihat mereka bahagia. Kamu tak bahagiain nggak? Insya Allah nggak dibahagiain, siapa yang nggak mau dibahagiain? Kan dibahagiain kan otobennya banyak. Jadi itu titik bahagia yang main itu seperti itu. Jadi, melihat orang lain, orang sekitarku bahagia. Makanya aku semakin capek itu bukan semakin kerja semakin berat, bukan semakin susah. Gak pernah ada penyesalan. Karena
semua keringatku itu terbayar lunas gitu dengan melihat orang-orang lain sejahtera, orang-orang lain bahagia terus. Alhamdulillah. Jadi dari Mas Rian itu kita bisa belajar bahwa wanita itu tidak akan menjadi prioritas. Jadi Iya, kalian bisa. kalau Jadi kalau ada cowok bilang wanita segalanya itu bullshit. Dan kalau misal ada wanita yang bilang aku ingin menjadi prioritas kamu, itu nggak akan. Oh jangan egois. Iya, jangan. Cowok kan Karena- tugasnya dari Iya. Maaf, Pak. Karena dulu papa yang sama pernah bilang, Mas, wanita itu akan menjadi yang keempat. Keempat Pertama dulu. Allah, kedua Rasulullah, ketiga ibunya, baru dia. Gitu. Jadi nggak akan jadi yang pertama. Gitu. Jadi kalau misal pacar kamu nggak ngabarin kamu, itu ya itu. Kenapa jadi seksi curcol? Nggak tahu. Curhat-curhatan gue jadi ini lu antara gue apa gue mau dengerin curhatan lu nih? Apa Mas? Ini sekalian sesi curhat juga. Biar tahu lah semuanya itu. Tadi kan udah ngomongin keluarga, udah ngomongin istri Mas Rian. Buat Mas Rian, seberapa penting keluarga buat Mas Rian? Segalanya. Semua prioritas hidup itu selain aku segalanya. Karyawanku buat aku segalanya, orang tuaku buat aku segalanya, agamaku buat aku segalanya, keluargaku buat aku juga segalanya. Kecuali buat diriku sendiri. Kenapa kok nggak sekarang? Karena aku nggak pernah menilai diriku sendiri itu bernilai. Tapi Mas Rian, Aku ngerasa nggak pernah punya kewajiban buat membahagiakan diriku, tapi membahagiakan orang lain di sekitarku. Tapi bukannya yang bisa membahagiakan diri kita sendiri itu diri kita sendiri ya Mas? Iya, dan aku nggak peduli sama kebahagiaan diri sendiri itu nggak peduli. Yang penting hidupku bisa membahagiakan orang lain itu yang paling penting. Tapi menurut Mas Rian, membahagiakan diri sendiri itu penting atau enggak? Buat sebagian orang penting, tapi buat orang-orang kayak aku yang udah nggak pernah punya tujuan buat diri sendiri ya, jadi nggak ada arti, worthless. Oh gitu Mas. Justru ketika kita melakukan sesuatu action lah, entah dengan bekerja atau bersosialisasi setiap hari, terus kita bisa memberikan arti buat hidup orang lain, itulah titik kebahagiaan buat diri sendiri. Nyampe nggak sampai ke situ pikirannya? Nyampe banget. Tak doain ntar suatu saat kamu ada di titik itu, biar bisa Amin ya ngerasain Allah, seperti apa amin, yang aku amin, rasain. amin, amin, bareng-bareng, amin. Semoga kru-kru saya juga seperti itu. Ya, amin ya Allah. Kameramannya Al-Fatihah sampai udah mati banget itu. Ngomong-ngomong soal Mas Rian Mahendra, Mas Rian Mahendra tuh banyak fansnya loh Mas. Ditanyain terus di komen-komen. Nggak tahu kenapa, bener aku juga kadang-kadang pengen sih tanya sama mereka, sama kalian. Ya. Apa sih yang kalian sukain dari aku? Aku juga nggak ganteng-ganteng amat. Wah, apa? Ya itu, kan Mas Rian bilang, ketika Mas Rian membahagiakan orang lain, Mas Rian akan membuat bahagia. Dan kami bahagia. Oh Melihat gitu, Mas lu Rian. bahagia banget Yes. sama gue. Iya. Kamu bahagia sama aku? Bahagia? Iya. Gitu ya, Iya. bagus lah. Ya, berarti Mas Rian berhasil membuat orang-orang bahagia gitu. Bukannya itu tuh final goalnya hidup? Apa? Membuat diri kita berarti, bermanfaat buat orang lain. Baik orang lain. Iya benar banget. Kembali lagi papaku juga pernah bilang kayak gitu. Papaku juga pernah bilang kayak Bapak gitu. masih ada? Enggak, sudah nggak ada. Kalau masih ada mungkin aku sama dia teman ngobrol yang baik mungkin. Iya, karena banyak kesamaan ya Mas. Banyak loh Mas, kemarin waktu kita ngobrol-ngobrol santai di depan masjid itu, banyak yang kata-kata Mas Rian yang memang sama beliau ngomong sama saya. Itu ya? Iya. Kamu nggak lagi ngegodain aku kan? Enggak serius Mas. Serius Mas ini. Mungkin kalau beliau ada juga di sini kan kita juga nggak tahu sama kita juga kan ya. Orang-orang yang baik itu Heeh. cepet nggak ada. Iya berarti insya Allah papaku orang baik. Nanti kita ketemu Amin. bareng-bareng di Harus, surga ya. Pasti. Amin. Kan banyak fansnya ya Mas. Tadi udah dibilang sama Mas Rian banyak fansnya. Sekarang sama mau. Aku nggak pernah anggap mereka fans sih. Karena mereka tuh bagian dari keseharian, bagian dari warna. Oke, hidup. brother. Ya, oke. Brother-brothernya Lebih Mas cocoknya Rian mereka tuh emang keluarga kagum aku di sama luar. Ya, oke. Family-nya Mas Rian itu ya di luar yang sering nanyain Mas Rian itu termasuk saya. Gitu. Iya. Termasuk saya. Sekarang sama mau menanyakan soal sejarah kehidupan Mas Rian. Iya sebenarnya nggak sejarah banget sih, cuma pengen tanya aja. Cita-cita Mas Rian waktu kecil itu sebenarnya apa? Insinyur, arsitek. Makanya aku suka gambar tuh, bis itu harian tuh aku gambar semua. Wayangnya juga tak gambar sendiri, batikannya tak gambar sendiri. Nah itu sekalian mau nanya, kan setiap bis Haryanto itu ada Menara Kudusnya, ada wayangnya, terus ada tulisan Sallallahu Alaihi Muhammad. Nah, saya mau nanya filosofi dari tiga itu tuh apa? Tiga tuh apa aja tuh? Itu tadi Menara Kudus, terus habis itu wayang. Kenapa harus wayang dan Sallallahu Alaihi Muhammad? Jadi gabungan dari tiga itu tuh apa gitu Mas? Satu, Menara Kudus. Orang kalau melihat ya nggak tahu Menara Kudus itu dicap sebagai tanah kelahirannya Haji Haryanto.
ya kan? Kudus identik dengan Menara Kudus. Padahal maksudnya Menara Kudus di situ itu kita harus ingat dong sejarah Sunan Kudus bangun Menara Kudus itu seperti apa. Jadi itu simbol syiar Islam di Kudus. Jadi Bapak kok pasang menara itu untuk mengingatkan kita bahwa perjuangan kita di jalan agama itu nggak boleh hilang. Ya, makanya kita punya tagline menoro orang mundure. Karena perjuangan kita untuk Islam itu nggak boleh mundur, nggak boleh lelah, nggak boleh letih, nggak boleh mundur, nggak boleh ada mundur. Kita pengen Islam itu semakin baik. Itu. Kita hidup dari Allah, harus hidup untuk Allah. Itu untuk menara ya. Iya. Terus kalau untuk wayangnya, Bapak ini kan pepadi, jadi orang yang nguri-nguri budaya Jawa. Dulu Sunan Wali Songo juga menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ini salah satunya dengan metode wayang, ya kan. Terus makanya wayang itu sama orang Jawa banyak petua-petua hidup tentang hidup, banyak petua-petua tentang hidup di dalam pewayangan, dan Bapak sangat menyukai wayang dari kecil. Makanya kepengen suatu saat beberapa tahun lalu itu Bapak pernah bilang, aku kepengen gambar wayang nih, aku bikin lah Bima. Ini sama bajunya Bima. Iya. Berkudur. Berkudur. Kenapa kok Bima di akap? Karena kan itu divisiku. Akap sama patas itu divisiku. Jadi aku tuh mimpin 170 armada. Dan insya Allah yang periode 2 tahun 3 tahun yang lalu itu sampai ke sini seterusnya ada wayangnya terus Bima. Karena Bima itu kan karakternya kayak aku. Gimana Mas? Taat sama orang tua. Iya. Ya kan? Loyalitasnya tinggi. Terus perjuangan itu nggak pernah apa ya, nggak pernah ada embel-embel. Yang keempat Bima itu kasar, sama kayak gue. Kasar. Bahasa gue kasar ada. Emang karakter, orangnya udah begini, dari kecil udah di terminal. Iya, kayak gitu lah. Jadi kayak Bima itu udah gue banget. Berkudara tuh yang nggak bisa duduk itu ya Pak? Ya nggak bisa duduk, wayang duduk bingung dalam. Enggak, maksudnya kayaknya tuh apa gitu loh. Pernah diceritain saya sama yang dulu tuh Pandawa 5, yang paling kuat, paling perkasa. Iya. Pembela kebenaran. Soalnya dulu tuh eyangnya sama yang, aduh cerita lagi saya, nggak apa-apa ya. Eyangnya sama yang di Semarang itu tuh suka ngukir gitu Mas. Terus ngukir Berkudara itu sebelum meninggal, ngukir Berkudara. Terus katanya wayang itu nggak bisa duduk gitu. Ya memang nggak bisa duduk, kalau wayang duduk kabur orang yang nonton. Oh iya benar sih. Di sini sering ada wayang ya Mas? Sering, makanya itu tadi nguri-nguri budaya Jawa. Setiap hari Sabtu. Terus kalau untuk sholawatnya, ya kita ini kan orang-orang Islam, siapa sih yang nggak cinta sama Rasulullah? Iya. Besok kalau kita di padang mahsyar, kita ini kan pendosa sih, nggak mungkin lah kita mau masuk surga langsung. Siapa yang mau nyelamatin kita selain Rasulullah? Syafaatnya beliau. Jadi dengan tulisan sholawat itu, makanya banyak orang bilang Bapak itu mafia sholawat. Karena apa? Kalau sholawat itu nempel di bis, di kaca depan atau di samping, ketika ada mobil di belakangnya ngelihat, otomatis dia pasti baca. Orang yang nggak bisa baca Al-Quran aja ngeliat Shallallahu Alaihi Muhammad itu insya Allah kok ke dalam kepala dia ngebaca sekilas. Itu kan amal jadi. Ya, tabungan. Satu bentuk rasa cinta kita sama Rasulullah. Cukup kayaknya. Enggak, belum Mas. Enggak, maksudnya untuk yang itu udah cukup ya? Iya cukup mengena, cukup bisa itu rasakan juga. Apalagi sekarang banyak yang niru-niru belakangnya sholawat. Wah itu kan gila lagi. Mereka niru Haryanto dari Pak Ajar. Akhirnya kan amal jariah kita ngalir terus. Iya, alhamdulillah ya Mas, diterusin sama orang. Iya, terusin sama orang. Makanya kalian yang punya mobil, GLS-ku aja, Mercy tak tulisin sholawat belakang. Kalian yang punya mobil, jangan takut, kenapa? Jelek-jelekin dah. Pasang aja sholawat di belakang. Kita budayakan, apresiasikan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Ya, besok kalau sama udah punya mobil, tak kasih sholawat alaihi. Tadi kan Mas Rian bilang mau jadi apa waktu kecil? Insinyur, arsitek. Ya. Terus sekarang jadi direktur PO Calo. Sekarang jadi calo. Iya, karena nggak sampai panjang kisah. Pokoknya aku tuh lulusan cuma SMP, makanya bahasaku berantakan. Kadang aku kalau nge-live juga bahasaku kadang ya yang bahasa Indonesia yang baik dan mendingan gitu. Bukan berniat kasar betul, tapi emang bahasa Indonesia aku nggak teratur. Aku lulusan cuma SMP. SMA kelas 1 aku DO. Dikeluarin dari sekolah, dibuang. Saking nakalnya. Aku mondok 5 tahun di Kediri, selesai, terus nikah, terus bantu bapak kerja.
Sejak saat itu dari 2003 itu ya nggak ada pilihan lain karena dulu mau ngambil direktur operasional dari PO lain, cuman mereka nggak jadi, terus akhirnya ya sudah tak pegang sendiri. Jadi sejak 2003 sampai sekarang aku udah mulai. Jadi 2003 itu aku udah mulai bikin jaringan jalur agen, keagenan, terus nerimain karyawan 1, 2, 1, 2. Bapak dari barat, aku di timur. Bapak ngurusin terminal, aku agen-agen. Aku udah mulai bentuk udah. Jadi 2003 itu aku tiap hari pagi sampai sore di kantor, sore jadi calo di Terminal Kudus. Ya situlah awal mula, makanya sejak saat itu. Kan berarti kan udah lama atau Mas? Mas Rian masih ingat gak bis pertama yang ada di PO Haryanto Abang? Ingat lah, 5 unit non AC, bis yang nggak ada AC-nya. Hino Aka 2002. Tidak boleh melupakan sejarah. Kalau ada bis, ada supir pertama yang ada di banyak dulu, masih ada, sekarang jadi mandor ada, Mas Ardi ada, Ali Kuntet itu juga ada, Mas Antoso ada, banyak masih ada di sini. Keren. Kru Haryanto itu 1.200-an supir, ternyata sekarang gue ya. Dan insya Allah semuanya kok aku minimal kalau aku nggak kenal banget aku tahu. Kalau di PO Haryanto gitu ada hari liburnya juga ya Mas? Libur kita operasional setahun cuma 2 kali. Kalau pas? 1 Muharram tahun baru Islam, sama Idul Fitri hari hari. Gitu. Itu libur. Ini deh tanya apa tuh namanya supir bis Haryanto itu ada ketentuan umurnya nggak? Maksudnya kayak minimal umur sama maksimal umur. Maksudnya ada pensiunnya nggak? Terus kalau pensiun nggak ada pensiun. Mereka bekerja sampai mereka menyerah atau pengen istirahat. Kita nerima supir paling minimal lamaran itu umur usia 50 itu maksimal, jadi lebih dari itu kita nggak bisa terima. Jadi umur 50 tahun masih bisa daftar rendah? Masih umur 50 tahun. Jadi buat bapak-bapak yang mau daftar gak apa-apa kan Mas? Iya, tapi ada, ya susah seleksinya. Seleksinya susah. Kawan-kawan main kantor lihat tuh, tumpukan lamaran di Haryanto tuh ribuan. Tumpukan lamaran kerja. Gak bisa jadi supir. Susah seleksinya di Haryanto. Sekali tes-tesan orang 20, orang 30, biasanya keterima cuma orang 4, orang 6. Karena memang ketat banget. Kan dia harus cari yang terbaik Mas. Ya, karena kita ingin mereka bisa melayani penumpang dengan baik. Jadi nggak cuma kemampuannya aja yang dicari, tapi hatinya juga. Ini sama mau ngajakin main game. Tapi nggak game sih sebenarnya. Apa ya? Jadi kalau misal sama menyebutkan bukan satu kata sih, sama menyebutkan kalimat hal pertama satu kata yang ada di pikirannya Mas Rian. Nanti sebutkan gitu ya. Jadi aku kok deg-degan nih, pertanyaannya aneh-aneh nggak ini? Enggak aneh-aneh. Yakin? Ya, yakin Mas, serius. Benar. Ya ini, hai guys. Jadi di Ngobar itu ada segmen namanya penting nggak penting. Jadi kali ini kita masuk ke segmen penting nggak penting. Jreng, editing, jret. Ini editingnya ini. Iya. Editing. Nggak usah diwaktuin. Ngapain diwaktuin ya? Pokoknya satu kata yang ada di pikirannya Mas Rian aja gitu langsung disebutin gitu ya Mas ya. 1, 2, 3 ukuran sepatu. 43. Family. Keluarga. Parents. Ayah, ibu. Istri. Alina. Hari dan Yanto. Orang gila. Kopi sehari berapa kali? 8 gelas, 6 gelas. PO Haryanto. Perusahaan transportasi terbaik, harus jadi yang terbaik. Amin ya Allah, amin ya Allah. Aprilia Delestari. Cowok salah casing. Oh. YouTube. Media dakwah, media syiar. Salma. Cantik sekali. Alhamdulillah, amin ya Rasulullah. Jadi selesai kan ini? Selesai ya guys. Deg-degan deh. Sebelum Salma Fahira menutup segmen penting dan gak pentingnya udah jadi penting lagi. Menutup wawancara ini, Salma mau nanya tentang Hari dan Yanto. Tadi kan Mas Hendra bilang Hari dan Yanto adalah orang gila. Jadi pertama kali Mas Rian terfikirkan dan menjadikan Hari dan Yanto itu kayak gimana awalnya? Ini mungkin banyak orang yang nggak tahu dan salah paham. Hari dan Yanto itu bukan channel PO Haryanto, bukan channelku. Itu channelnya Mas Aditya Sayuti, channel mereka pribadi.
Oh, Erik Erik Estrada Estrada. dan Agit Romon, sutradaranya, penulis naskahnya. Jadi mereka ingin apa ya? Ingin, karena TV itu di mata mereka udah banyak yang nggak menarik lagi. Makanya mereka pengen bener-bener ngasih sesuatu yang hiburan, yang mereka bener-bener tahu. Mereka kalau dulu pas ngobrol sama aku ya, mereka ingat sama Bajaj Bajuri. Itu kan mobil yang menghibur sekali. Dan mereka pengen bikin konsep bis karena mereka selama ini kan bismania magang. Terus beneran ngobrol sama aku, terus akhirnya ya sudah, aku support. Hitung-hitung aku branding lah, ngenalin perusahaan kan, karena yang dipakai kan bis kita kan, Hari dan Yanto. Furi Setia juga. Furi Setia. Mas Fur. Jadi aku pengen, ya niat baik mereka itu tak bantu. Cuma itu. Jadi aku nggak ada apa-apa. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi karena ini Salma sebentar lagi last question di sini. Last question biasanya serem-serem ya? Enggak kok Mas. Salma nggak pernah serem, Trans Edi nggak pernah serem. Pertama kali ketemu Mas Sayuti sama Mas Erik Estrada di mana? Itu waktu aku lagi jadi calo tuh di Terminal Kartosuro. Kalau Sayuti ya terus Sayuti lagi di Solo mau pulang ke Jakarta, ketemu sama aku di terminal, akhirnya kenalan. Karena kebenaran dulu aku sama ibu almarhum itu seneng banget nonton OB gitu. Jadi Oh iya, tahu lah, OB. tahu sama saya. Salma masih kecil banget itu. Oh iya, kamu kelahiran tahun berapa? 2001 Mas. Berarti sekarang umurnya? 19 tahun. Oh gitu. Iya, Udah cukup lah ya. cukup apa ini? Terus kalau sama Erik Estrada itu sekitar 1 tahun ini lah. Oh. Karena dia kan gerombolannya temennya Sayuti, temennya Furis, dia terus akhirnya dia di rumah makan. Aku tadinya nggak kenal sama sekali sama dia, karena aku nggak nonton TV, Kan nggak pernah nonton film gitu. nggak pernah. Jadi ini kayak gini paling buat nonton YouTube, buat browsing, nonton film-film Korea gitu. Aku maaf ya nggak terlalu suka sama acara Indonesia. Mas Rian suka film Korea? Suka, aku nih drakor lover loh. Wih sih. Nonton, Sekarang lagi nonton ya sama anak-anak. nonton apa Mas? Kalian ganggu makin. Maafin Mas, pulang deh. Nggak. Lagi suka nonton apa Mas sekarang? Sekarang yang lagi diikutin Tale of the Nine Tail. Oh, sama belum nonton. Kalau itu. Ya, tapi yang nggak cinta-cintaan lah, karena aku udah terlalu muak sama yang cerita cinta-cintaan yang pembantunya dapat bosnya gitu. Itu sudah muak banget. Itu Indonesia. Makanya aku nonton yang agak thriller, yang agak serem-serem. Kalau Korea tuh kebanyakan sekretarisnya sama bosnya. Nah itu ya kayak gitulah. Iya, kayak gitu. Udah muak banget sama gitu-gitu. Nggak pernah Sampai nonton. mana tadi ngomong? Oh, terus Erik ya? Iya, Jadi lupa Mas Erik. tuh. Jadi Lee Min Ho malah. Erik itu beneran naik bis Haryanto, terus ketemu sama aku dia di rumah makan, terus nyamperin, Mas minta foto bareng dong gitu. Dia malah minta foto bareng gitu. Terus ya tak kira kan mania biasa gitu. Terus dia ngomong gitu kan, nanya, Mas kenal aku apa enggak? Lu siapa gitu. Mas gak kenal? Kagak, aku temennya Furi Setia sama Adit. Oh kamu artis juga gitu. Terus dia bilang, iya Mas gitu. Main film apa gitu, JOWSB, terus apalah, Penghuni Terakhir dan lain segalanya. Ya karena aku gak pernah nonton TV, kamu jangan sedih ya, aku gak kenal sama kamu. Tapi akhirnya dari situ jadi teman baik, karena orangnya juga asik, orang gacor. Iya emang asik kok Mas Erik. Ada lagi nggak? Oh iya, dan tentang Hari dan Yanto, banyak orang berpikir karakter Erik itu terlalu mengada-ngada. Padahal perlu kalian ketahui, sifat yang dilakukan Erik di film Hari dan Yanto itu bener-bener real. Itu perwakilan dari semua sifat buruk kru. Ya, jadi kru tuh modelnya kayak gitu itu ada aja. Walaupun gak dikumpul jadi satu loh ya, tapi kita jadikan satu di wadah seorang Erik Estrada. Jadi bukan semua kelakuan dia itu nggak mengada-ngada. Kru itu memang ada seperti itu, banyak sekali. Sekarang kalau kru Haryanto, supir, driver, co-driver 1.200-an orang, belum agen dan orang-orang lapangan 400-an. Aku sekitar 1.600 orang mimpin. Jadi karakter-karakter Erik Estrada itu, ya perwakilan dari sifat-sifat buruk mereka. Jadi itu nggak mengada-ngada, ya seperti itu. The real. Jadi seluruh sifat-sifatnya itu dijadikan satu di Mas Erik Estrada. Ya. Di Mas Yanto. Nama Yanto tuh Yanto. banget ya, ini banget gitu. Yanto. Yanto. Makanya banyak kalau baca komen-komennya dia nonton, ada banyak orang yang ngebenci banget sama Erik karena ngeliat karakternya kayak gitu kan. Makanya aku sekali-sekali pengen bikin giveaway, pemenangnya Dapat Mas ajak Erik. sini buat mukulin Erik apa ngeludahin Erik gitu. Mungkin banyak yang ikut itu.
jadinya ini banget ya, kayak dibelain gitu tapi habis itu jatuhin. kayak halo Mas Erik, terima kasih sudah nge-follow sama Mungkin dia lagi batuk-batuk sama Crew. flu nih sekarang, orang kita rasani kayak gini kan, kita omongin, kita gibain dia. Kecokot Mas kalau katanya orang Jawa tuh, kalau di iniin kecokot. Iya, terima kasih sudah nge-follow Salma sama IDC Crew. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi. Sebelum mengakhiri, ini last question, ini beneran last question Mas. Aku deg-degan ya, biasanya yang last begini Kelasnya sampai 20 menit. Jangan dong, kasihan. duluan lah, aku masih pengen lanjutin episode 4 soalnya. Oh iya Mas, oke. Last question dari Salma, impian apa yang Mas Rian belum tercapai sampai sekarang? Nah ini jawabannya berat ini, serius banget ini jawabannya. Kita tuh dari sejak awal nggak pernah menyangka kalau Haryanto akan jadi sebesar ini. Oke. Jadi apa yang kita inginkan itu udah kita dapatkan. Jadi yang kita jalani saat ini di luar ekspektasi kita. Jadi kalau keinginan untuk yang gimana itu udah nggak ada. Karena semakin besar kemampuan kita, semakin besar keadaan kita, kan tanggung jawab kita juga semakin besar. Nggak cuma sesama manusia tapi juga kepada Allah. Ya. Jadi kalau harapan aku pengen ya perusahaan ini istiqomah. Terus karyawanku, kru-kruku bisa benar-benar mengerti dan menjalani visi misi perusahaan. Agar perusahaan ini yang menjadi sarana mereka mencari nafkah setiap hari, nggak jadi ikut kebebanan tanggung jawab mereka di akhirat besok. Gitu. Jadi ya pengen itu aja. Jadi ngejaga aja terus setiap hari terus. Iya, oke. Semoga Mas Rian kedepannya tetap menjadi orang yang baik. Amin. Semuanya akan menjadi lebih baik. Jadi orang baik itu murah kok. Senyum sama kamu ini udah baik kan, gratis ini ya kan. Semoga semuanya sukses semuanya, amin. Termasuk Salma, doain Salma juga. Amin. Dari Salma beserta kru-kru ini. Ada satu hal yang saya yakini dari dulu ketika saya hidup di jalan pertama kali sampai sekarang. Apa Mas? Orang-orang baik itu akan bertemu dengan orang-orang yang baik. Gitu. Ya, salah satu syarat utama orang hidup di jalan itu selalu berbuat baik sama siapapun. Banyakin teman. Siap. Insya Allah rezeki itu ikut lancar. Hidup juga lebih tenang. Lagi guys, papaku pernah ngomongin apa ini? Dia dari tadi sama emang bokapnya mulu loh. Iya, enggak, tapi bener loh Mas. Itu tadi loh Mas, banyakin temen. Wow, keren loh. Ya udah Mas, makasih ya Mas sudah mau meluangkan waktunya. Apa satu lagi? Arti Haryanto Mania atau Oh iya. Oke. Last question beneran banget. Lo tadi kata last, ini last lagi. Lastnya banget tuh. Ini kayak bagian skripsi tuh emang udah akhir bener gitu. Kayak gitu. Kayaknya bener. Arti mania Haryanto buat Mas. Keluarga, penyemangat, dan media dakwah sama syiar perusahaan. Terima kasih ya Mas Rian. Maaf sudah mengganggu waktunya. Enggak, aku nggak ngerasa terganggu. Oke, makasih. Pokoknya makasih banyak banget. Oke guys, sekian video dari Trans ID, video dari Salma. Sudah bertemu dengan Mas Rian Mahendra, dan terima kasih untuk kalian sudah menonton videonya. Jangan di skip ya, pokoknya calon mantu mau lewat. Enggak, ini apa tuh namanya, dari awal sampai akhir. Terima kasih sudah ditonton, dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini, dan jangan lupa aktifin tombol lonceng kalian biar kalian gak ketinggalan video dari kita, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Oke, bye bye, see you in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.